Berikan tausiah kepada kita semuanya dengan semangat takbir. Allahu Akbar. Kepada Ustaz, faliyatafaddal mashkura. Ini silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Firdaus Nurdin, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, baik yang mengikuti program ini langsung di Rumah Sakit Hermina maupun yang mengikuti secara virtual online. Insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Khairun nas anfa'uhum linnas. Itu yang dibacakan Pak Dr. Firdaus Nurdin. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat orang lain. Lalu kemudian semua jamaah mengamalkan hadis itu. Mereka semua mau mendatangkan manfaat. Akhirnya semua streaming. Begitu streaming, langsunglah siaran ini dicuri oleh pencuri-pencuri medsos. Lalu kemudian diuploadlah di channel-channel masing-masing. Makanya tadi diminta supaya hanya di Yayasan Tabung Wakaf Umat saja, supaya lebih seragam, supaya lebih sistematis. Jamaah tinggal mengakses linknya, tinggal di-share-kan saja. Menjadi dokter itu nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hampir semua orang perlu kepada dokter. Sehebat-hebatnya tentara, jenderal bintang 5, kalau istrinya mau melahirkan, tetap dia mencari dokter. Polisi tetap perlu dokter. Anak saya lahir, saya bawa ke dokter. Saya mau ikut tes CPNS, maka medical check up, itu juga ke dokter. Maka hampir semua manusia perlu kepada dokter. Tapi dokter belum tentu perlu kepada profesi yang lain. Ada mungkin dalam seumur hidup kita tidak bertemu dengan satu profesi orang. Tapi dokter pasti semua profesi yang lain perlu, butuh, dan bertemu dengan para dokter. Itulah salah satu sebab kenapa anak-anak kecil kalau ditanya apa cita-citamu, dokter. Dulu populer sekali itu, favorit. Apa cita-cita? Dokter. Apa cita-cita? Polisi. Baru sekarang ini aja ada cita-cita yang lain. Apa cita-citamu? Jual narkoba. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu sisi jadi dokter itu nikmat luar biasa. Saya dulu hanya menebak-nebak saja kenapa anak-anak itu mau jadi dokter. Mungkin dia dulu disuntik di sekolah dan dia mau membalaskan sakitnya suntik itu. Tapi ternyata setelah saya jadi ustadz, saya ceramah ke rumah sakit, saya jumpa dokter-dokter, baru saya paham kenapa mereka mau jadi dokter. Karena memang dokter itu rumahnya bagus-bagus, mobilnya bagus-bagus, duitnya banyak, kerjanya tak terlalu berat. Suruhnya orang buka mulut 5 juta, tutup 5,5. Banyaklah pasien itu tengah-tengah aja tak mau menutup. Tukang di kerja harian itu martilnya besi, gagangnya rotan, kapalan tangannya. Satu hari dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore kerja nasi bungkus. Itu cuma 70.000 kerja harian. Dokter itu martilnya kecil aja. Pukul-pukulnya lutut orang 10 juta. Luar biasa jadi dokter. Tapi ungkapan ini bukan berarti saya nyesal jadi ustadz. Enggak. Maka yang sudah jadi dokter, syukurilah nikmat itu.
Yang belum jadi dokter, yang masih ada cita-cita mau jadi dokter, lanjutkan. Semangat. Yang belum kesampaian jadi dokter, ingin anaknya jadi dokter, mudah-mudahan anaknya jadi dokter. Oh, hampir semua mau jadi dokter. Luar biasa. Jadi ketemu dengan dokter-dokter itu pengalaman saya, suaranya tidak terlalu menggelegar. Beda saya kenal sama ustaz, suara menggelegar. Kalau sama dokter pelan-pelan aja, nyaris tak terdengar. Lalu kemudian dokter-dokter ini pula bersih-bersih. Saya perhatikan, mana ada dokter bekurap? Lalu kemudian dokter-dokter itu saya perhatikan, dia on time. Tepat waktu. Tak ada yang percuma dari waktu itu. Tak ada yang kosong, tak ada yang hampa. Dulu saya pernah ceramah itu satu hari sampai 6 tempat, 7 tempat. Kajian subuh, kajian duha, kajian zuhur, kajian asar, kajian maghrib, kajian isya. Sampai akhirnya karena lelah, sholat saya di masjid RAPP itu cuman 2 rakaat isya, muntah saya. Saya dengar suara imam tuh makin kecil. Lama-lama gelap, muntah. Habis itu saya pun ke Pekanbaru, masuk rumah sakit. Diperiksa sama dokter, perempuan pula dokter. Saya belum nikah waktu itu. Dipegang-pegangnya perut saya. Pas malam saya sakit itu, waktu muntah itu, berkunang-kunang. Begitu dipegang dokter tuh gempar pula rasanya. Jadi saya udah banyak lah keluar masuk rumah sakit. Hari ini pula masuk rumah sakit Hermina. Ulang tahun yang pertama, ulang tahun 1 rumah sakit Hermina. Tapi nanti tolong kalau mau buat update yang beritanya, kalimatnya yang jangan multi interpretasi. Jangan nanti update status FB UAS masuk rumah sakit. Itu nanti banyak karangan bunga. Innalillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang ingin jadi dokter, tak jadi dokter. Ingin betul dia jadi dokter, tapi tak tercapai. Akhirnya masuk jadi anggota dewan. Nah, itulah yang menyunat-nyunat anggaran. Mestinya dia jadi dokter sunat. Karena tak tercapai, disunatnya lah APBD, APBN. Habis berputusan duit-duit negara. Jadi yang sudah tercapai jadi dokter ini, syukuri. Alhamdulillah. Ada orang mengatakan bakat itu sudah nampak waktu kita dari kecil. Makanya kalau ada anak-anak kita pakai pakaian putih, celana putih, baju putih, pakai, ini berarti mau jadi dokter. Arahkan dia. Masukkan IPA, kursus fisika, biologi, kimia, bahasa Inggris. Supaya mudah dia jalan dia. Supaya kita arahkan. Anak saya ini kemana-mana buat jarum suntik, Pak Ustadz. 2 kemungkinan. Kalau tak jadi dokter spesialis, pecandu narkoba. Tergantung kemana kita mengarahkan. Tapi tidak selamanya dokter itu dipisahkan dengan agama. Coba tulis di YouTube Syekh Nu'aina. Kita tes ya. Syekh Nu'aina. YouTube Syekh Nu'aina. Langsung dapat. Syekh Ahmad Nu'aina. Itu Ketua Persatuan Kori-Kori dan Penghafal Quran Mesir. Seluruh kori-kori, cuman beda dia dengan yang lain, dia nggak pakai peci. Syekh Nu'aina nggak pakai peci. Kenapa? Karena dia dokter. Sudahlah dokter, hafal Quran, kori pula. Ya Allah, sempurna nikmat.
Sebaliknya, sudahlah tak dokter, tak hafal Quran, suara macam kambing ditarik, tak pula ganteng, hidup lagi. Kasihan. Syekh Nuaina itu dokter, luar biasa. Profesor, dokter Syekh Yusri Jabr. Itu kan dokter, ya. Pagi ini saya dikasih buku oleh Ustadz Al-Nob. Itu ulama besar di Mesir, dokter. Bisa juga cari pidato ceramah beliau di YouTube. Jadi menjadi dokter itu, otaknya itu bisa bercabang. Dokter dia tapi qori, dokter dia tapi profesor dalam bidang agama Islam. Jadi saya banyak menemukan dokter-dokter. Ada pernah saya ketemu dokter, dia bayar zakat 5%. Saya bayar zakat 5%, Pak Ustaz. Saya bilang, salah itu Pak Dokter. Zakat itu 2,5%. Terus dia balik tanya ke saya, kalau petani zakatnya berapa Pak Ustaz? Petani, ya kalau pakai tadah hujan 10%. Tapi kalau biaya irigasi, pupuk, panen, potong biaya operasional 5%. Oh, jadi kalau petani 5% zakatnya Pak Ustaz? Iya. Masa petani yang berangkat pagi sama sapinya masih bisa dibedakan mana petani, mana sapi? Pas sore pulang, sama bentuknya. Berkubang, berpanas. Berapa zakatnya tadi Pak Ustaz? 5%. Masa petani zakatnya 5%? Saya yang dokter di ruang ber-AC enak, cuma 2,5%. Malu saya sama Allah Pak Ustaz. Ada dokter gitu. Cuman tak banyak. Adalah beberapa. Termasuk yang hampir-hampir punah. Macam dinosaurus. Jadi kalau dokter ini, dokter orang paling takut sama Allah. Kenapa? Karena dia pernah melihat kematian. Dan dia paling mengerti kematian. Ada direktur rumah sakit di Pekanbaru ini, laki-laki. Dia sudah pakai baju hijau itu, baju jas hijau, bukan Gojek, hijau operasi. Dan duduk dia di kursi, mau dibawa masuk ke ruang operasi. Apa kata dia? Tak jadi, batal. Dokter tuh, dokter kenapa nggak jadi operasi? Karena aku tahu, kata dia, mereka akan menyuntik aku dan tak satu pun yang tahu bahwa kapan aku sadar. Dokter tahu itu. Oh jadi gitu Pak Dokter? Iya kata dia. Mereka suntik aku, tapi tak ada satupun yang tahu bahwa aku akan sadar. Kenapa mereka yang lain-lain itu mau disuntik terus dioperasi? Mereka tak tahu. Patutlah mereka mau disuntik, tak tahu. Pak Dokter ini tahu. Jadi banyaklah saya ketemu dengan dokter-dokter yang hebat-hebat, luar biasa. Dan mereka memikirkan orang lain, termasuk memikirkan saya. Ada dokter di Batam itu. Ustaz, kalau bisa gemuklah sikit. Cuman caranya Pak Dokter? Minum SKM 3 kali sehari. Susu kental manis. Oh, kalau cuma itu kecil lah kata saya. Saya belilah. Bos saset-saset. Pagi segelas, siang segelas, sore segelas, malam segelas. Sebulan saya minum. Timbang tak naik-naik. Pak Dokter Batam, iya. Kata Bapak minum SKM naik, udah sebulan saya minum tak naik. Berarti udah takdir Pak Ustaz. Terima aja ketetapan Allah nih gitu. Nama-nama itu tak saya sebutkan. Karena mereka ini orangnya banyak, tidak mau dikenal banyak orang. Ada satu dokter, dia cerita ke saya, setiap ketemu dengan pasien itu diajaknya ngobrol. Apa kabar Bapak, Ibu, gimana keadaan anak-anak, keluarga, gimana ini. Cerita, belum dikasihnya obat, udah permisi pasien itu sehat. Terima kasih Pak Dokter, belum kasih obat lagi, udah sehat dulu.
Tapi banyak juga dokter ini asal jumpa makin parah, stroke, mati. Jadi lama-lama saya tanya, belum Pak Dokter kasih pasien itu sehat? Iya. Jadi sebetulnya apa yang membuat mereka sakit? Yang sakit itu pikirannya Pak Ustaz. Jadi sebetulnya obat itu membuat dia sehat berapa persen Pak Dokter? 20% Ustaz Somad. Yang membuat dia sehat itu adalah sugesti dan lain-lain. Yang ngomong itu bukan Ustaz, dokter. Ada dokter umum di Pekanbaru nih. Menantunya dokter spesialis. Kalau Pak dokter umum ini yang praktek, itu melimpah ruah di depan rumahnya itu sampai ke tepi jalan. Suatu ketika sakit Pak dokter umum. Rupanya dokter ini bisa juga sakit. Sakit Pak dokter umum ini. Menantunya yang dokter spesialis itulah yang menyambut pasien. Begitu mereka datang, mereka tengok, tak jadilah berobat, gitu dia. Datang lagi, tak jadilah berobat. Padahal kalau menurut logika akal, orang maunya, sukanya, pastinya, yakinnya ke dokter umum atau dokter spesialis. Dokter spesialis. Tapi kenapa? Karena kata dia lebih yakin dengan bapak yang tua tadi. Di situ saya tahu, saya paham. Ternyata walaupun kedokteran ini eksak, tapi sebenarnya faktor-faktor yang non-fisik, faktor-faktor yang bersifat spiritual, faktor-faktor yang bersifat ruhiyah, yang batin, ternyata juga luar biasa. Jadi alangkah betapa kalau seorang dokter spesialis, lalu kemudian cerdas, brilian, tapi juga dari tatapan matanya ada bekas air wudhu, ada bekas tahajud malam, sholat duha, berzikir. Memang sulitlah mencari manusia yang sempurna, tapi paling tidak kita menuju kesempurnaan itu insya Allah. Dan saya yakin dan percaya dokter-dokter dari rumah sakit Hermina dan sebetulnya saya sebut Hermina karena kebetulan saya sedang di Hermina. Tapi khawatir dokter-dokter lain tersinggung dan sakit hati, dokter-dokter lain pun ikut juga masuk di dalam. Kalaulah semua dokter-dokter itu bisa memahami ini secara baik, maka sesungguhnya menjadi profesi dokter adalah salah satu jalan pintu menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dokterlah doanya yang dua-duanya dapat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tinggal wafil akhirati aja lagi sikit. Sekarang Ustadz Somad, jasa penerbangan sekian pramugari dirumahkan. Perusahaan-perusahaan tutup. Tapi ada satu yang tidak berefek, malah meningkat. Apa itu? Rumah sakit dan dokter. Tidak berefek sama sekali. Maka ada orang yang menuduh bahwa dokter ini kerjasama sama COVID. Kata COVID, kami tak ada hubungan, kata COVID. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Saya dulu waktu ceramah belum ada COVID ini mudah ceramah itu. Karena nampak saya muka jamaah. Kita kalau ceramah ngomong dengan orang tahu kita responnya itu kan mudah. Sejak ada COVID ini orang bawa masker tak tahu kita. Entah dia marah, entah dia senyum. Tiba-tiba keluar aja suaranya. Kik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Tapi dokter yang ganteng, yang putih, yang bersih, yang banyak duit, yang kaya raya dan segalanya itu, kalau tidak dibarengi, disibukkan akalnya untuk memikirkan yang lain, itu dia akan terus, karena duitnya banyak. Mau beli mobil baru, rumah baru, kalau laki-laki bini baru. Mau jalan-jalan ke sana, ke sini. Karena akan terus. Makanya dokter itu pikirannya itu harus digunting, dipotong, dicabik-cabik. Dengan cara apa? Dia mesti kita ajak memikirkan berapa anak yatim yang tak makan. Berapa anak tahfiz Quran yang mestinya belajar gratis, SD gratis, SMP Quran gratis, SMA Quran gratis. Berapa anak Riau yang bisa dikirim ke Al-Azhar Kairo memberikan tiket pesawatnya. Jadi jangan heran nanti Bapak Ibu dokter, kalau WA Bapak itu kami penuhi dengan beban-beban ini. Karena itu sebetulnya untuk mengajak Bapak Ibu dokter
supaya memotong akar di dalam kepalanya yang tetap ingin. Dokter yang punya Lamborghini tidak pernah bersyukur. Kenapa? Karena dia lihat temannya, kawannya punya pesawat pribadi. Dia waktu bawa mobil mewah itu nengok pesawat. Betapa tak adilnya Tuhan. Karena dia tengoknya kawan naik pesawat pribadi. Makanya diajaklah dokter ini oleh Yayasan Tabung Wakaf Umat, mengajak dokter untuk memotong ini semua. Karena diajak memotong, semangat dokter ini, mereka potonglah 60 pucuk senapang angin dalam khitan massal. Potong. Cuman saya tak diajak mereka, karena saya waktu itu ada jadwal. Dan andai diajak pun saya khawatir tak banyak yang mau mendaftar. Hadiri khitan massal Yayasan Tabung Wakaf Umat bekerja sama dengan Rumah Sakit Hermina. Pemotongan khitan pertama oleh Ustadz Abdul Somad. Anak-anak itu mau. Ustadz ini belum pernah, pas potong habis pula. Habis nasib awak, kata dia. Jadi sudah diselenggarakan 60 khitan massal. Kemudian pula setelah ini nanti kami langsung menyalurkan beras dari dokter-dokter Rumah Sakit Hermina ke Masjid Al-Azhar, Az-Zikra. Ini. Cuman kami berharap, amat sangat berharap kepada Bapak Ibu dokter, kalau bisa janganlah ini dilaksanakan pas ulang tahun aja. Karena anak yatim ini makannya tak pula setahun sekali. Bersyukur tiap bulan. Bulan ini kami menyalurkan beras 2 ton. Total semua bulan ini Bapak Ibu dokter dimanapun berada. Wahai Bapak Ibu dokter dimanapun berada, yang online, tolong perhatikan di sini. Kami membagikan 6,5 ton beras. Sebagian beras itu kami kirimkan ke suku Akit, ke suku Laut, ke suku Talang, ke suku Sakai. Dan kami tak mengambil keuntungan seperak haram. Abdul Somad tak ada mengambil keuntungan apapun. Ada juga lembaga-lembaga itu ngambil 10%, 20%. Bahkan ada lembaga penggalangan itu mengambil 40%. Kami tidak. Dari awal sudah kami katakan, kita tak boleh ambil apapun di sini. Karena ini adalah kita hanya menjembatani dari umat untuk umat. Wahai Bapak Ibu dokter dimanapun berada, kirimkan beras-beras Anda sekarang juga ke nomor Yayasan Tabung Wakaf Umat berikut ini. Udah, dokter-dokter yang mengasihi itu insya Allah. Kalau orang biasa, dia ngasih paling 10 kilo. Ustaz. Orang biasa 10 kilo. Dengan 3 cara. Bawa 10 kilo pengajian Abdul Somad, atau transfer banking, atau relawan kami yang akan datang mengetuk pintu rumah Anda. Orang biasa 10 kilo. Tapi kalau dokter lah pula ngasih 10 kilo. Upil ini kita dokter. Malulah ada dokter ngasih 10 kilo. Itulah maka dokter-dokter ini mau ngasih berton-ton dikasih dokter. Bulan depan maksud. Nah, berapalah target pencapaian nih Pak Ustadz? Walau kemarin Ustadz Tatang ngomong, saya tanya berapa target kita untuk beras Pekanbaru. Kata Ustadz Tatang, Ketua Pembina Yayasan, kita semua Pekanbaru 12 kecamatan. Terus, satu kecamatan kita target 100 kilo. Jadi, satu kecamatan kita target 10 ton. Terus, target kita 120 ton katanya. Wah, makan beras saja loh kerja kita itu. Kita salurkan. Lebih nanti untuk Riau yang lain. Kita mau pondok-pondok pesantren itu semuanya tidak lagi perlu membeli beras sehingga ringanlah panti-panti itu semuanya. Jadi selama ini mungkin kita agak keliru memahami pengajian. Kita hanya ngaji aja.
Pengajian subuh, pengajian duha, pengajian kultum zuhur di Rahman, pengajian yasinan ibu-ibu sore, ba'da asar, pengajian maghrib ke isya, habis isya ngaji, malam iktikaf. Lupa kita ada orang yang tak makan. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Rupanya anak yatim tak makan. Kita tak mau tahu dengan perut mereka. Maka Yayasan Tabung Wakaf Umat, alhamdulillah. Yayasan Tabung Wakaf Umat ini kawan-kawan kita semua. Angkatan IAIN 96, sahabat saya masuk 96. Kemudian alumni Azhar, adik-adik kelas saya, itulah bergabung semua. Saya bilang saya tak mau hubungan kita hanya sekedar bertemu, ngumpul, duduk-duduk, makan-makan, foto-foto, update status, tengok berapa like, siapa yang komen. Mau dibawa kemana hubungan kita ini? Saya mau hubungan kita ini sampai ke surga, guys. Nah, akhirnya kawan-kawan pun siap. Siap kita ngumpul beras, siap kata dia. Akhirnya siaplah. Ada pula orang ngasih tanah wakaf di Simpang Bingung. Bayangkan itu. Selama 14 abad mereka dalam kebingungan. Simpang Bingung. Sampai akhirnya datang Yayasan Tabung Wakaf. Baru diwakafkanlah tanah. Udah peletakan batu pertama. Kita mau program ke depan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak di Rumah Sakit Ermina tinggal tunggu saja. Nanti akan ada, mari kita menggalang beras. Mari kita program sekolah anak yatim gratis. Mari kita buka rumah Quran. Mari kita. Itu kalau tidak begitu pikiran kita ini diajak memikirkan, menyibukkan itu, maka kita akan sibuk pada sesuatu yang tidak bermakna untuk akhirat kita sama sekali. Banyak kolektor-kolektor. Pergi kita ke rumahnya, yang dikumpulnya buaya, cicak, kadal. Apalah kerja kau? Macam tak ada kerja lain. Macam-macam dikumpulkannya. Semua dikumpul. Sekarang emak-emak sibuk dengan tanaman. Mulai gadis sampai janda bolong. Apalah kerja orang. Ini saya yakin mereka mendengar ceramah saya ini banyak yang sakit hati. Tapi saya tak peduli. Nanti dibully mereka saya ini. KJB, Komunitas Janda Bolong. Membuli Abdul Somad. Tak peduli saya. Penting saya sampaikan. Cobalah berpikir koleksi yang kira-kira koleksi kita itu menyelamatkan kita dari azab kubur. Kira-kira koleksi kita itu menyelamatkan kita dari titian Shiratal Mustaqim. Kira-kira koleksi kita itu yang membuat kita menjadi bermakna, bermanfaat buat orang banyak. Apa koleksimu sekarang? Anak yatim. Apa koleksi kau sekarang? Beras fakir miskin. Itu lebih bermakna. Tapi kami tak bisa paksa orang. Kami hanya mengajak saja. Toh pada akhirnya rumah-rumah sakit, cuti liburan, tua, pensiun, stroke, sakit, mati. Lahir, telentang, telungkup, merangkak, berjalan, kanak-kanak, remaja, dewasa, nikah, punya rumah, punya mobil, punya kendaraan, lucu, imut-imut, jalan-jalan, sakit, stroke, mati. Perjalanan hidup manusia. Lah banyak saya nengok orang yang kaya-kaya, yang gagah-gagah tuh mati. Cantik-cantik mati. Saya pulang ke tempat-tempat saya sekolah dulu. Saya sekarang suka ke tempat-tempat dulu saya datang, saya tengok. Oh ini anak makcik yang apa dulu? Iya. Nganga saya nengok. Dulu cantik. Sekarang lisut. Ternyata begitulah kehidupan manusia ini. Hijau, habis itu kuning, habis itu layu, mati. Apalagi bapak-bapak, ibu-ibu nih. Tak lama bertahan. Kalau saya agak lama sedikit. Makanya saya katakan sama Ustaz Al-Naf, Ustaz, banyak udah LC ini yang mati, Ustaz. Abang kita, coba kita hitung abang kita satu-satu. Abang Fulan, meninggal. Abang Fulan, meninggal.
Abang Fulan meninggal. Aku tak mau kita meninggal selesai. Aku mau kita meninggal, tapi ada yang kita tinggalkan di Pekanbaru nih Ustaz Alnob. Ustaz Alnob mau pula. Sama Ustaz Jamal pun saya bilang gitu. Coba kita hitung Ustaz Jamal, kawan-kawan kita yang sama kuliah 96 di IAIN. Si Anu meninggal. Si Anu meninggal. Betul kata Ustaz Jamal. Kalau gitu kita jalan bersama untuk meninggalkan sesuatu di Pekanbaru. Oke, Beb, kata mereka. Jalanlah kami keliling. Dulu terus terang saya tak mau jalan ke rumah-rumah orang. Mana saya mau ke rumah orang minta beras, tak mau. Tapi sekarang saya gadaikan nama besar profesor doktor yang hampir semeter. Tak peduli saya lagi. Habis harga diri kita ini. Kami masuki semua di Pekanbaru nih. Asal nampak kami rumah besar, rumah orang kaya, langsung terbayang kami. Ada duit, ayo kita serbu. Pantang sekarang tengok rumah orang besar. Asal kami tengok, Ustaz Alnob, coba cari channel ini, harus kita datangi. Ini rumah ini besar nih. Musola, rupanya musola. Sangka rumah. Sekarang ini pantang. Dulu saya kalau jalan-jalan kemana-mana atau undangan, tak saya terlalu pedulikan itu ibu-ibu, emak-emak. Saya cuek aja. Sekarang asal nampak saya gelang ibu itu banyak, ini dia target kita. So, nampak saya cincinnya 3, ini dia. Ini harus kita selamatkan ibu ini. Soalnya kalau tak kita selamatkan cincin ibu itu, mati dia, habis diambil lakinya kan. Begini lagi dia. Jadi ibu-ibu yang kami kirim WA minta beras, itu sebetulnya kami mau menyelamatkan ibu. Bukan kami benci sama ibu. Siap-siaplah ibu menerima WA dari kami. Kirim aja beras tuh. Kasihlah Bu. Ini kadang ibu-ibu ini asalkan dapat duit, simpan. Transfer ke bank. Dapat duit, beli tas kulit. Sampai 3 lemari tas kulit. Dari mulai kulit rusa sampai kulit nyamuk. Asal dapat duit, beli cincin. Dapat duit, beli gelang. Dapat duit, beli subang. Dapat duit, beli anting. Dapat duit, beli rantai. Penuh cuci tangan tuh emas semua. Asal mau tidur malam tengok. Mati. Habis diambil lagi. Dipakai bininya yang baru. Tahankanlah. Dulu waktu kami minta, tak mau kau ngasih kan? Bawalah tuh mati. Kami bukan nakut-nakuti, cerita aja. Saya cerita aja, Bu. Ustadz nih tak enak ceritanya ibu. Terus, oke, kalau gitu bapak nih kita cerita. Bapak tuh asal dapat duit beli tanah. Dapat duit, bangun rumah 4 lantai. Dapat duit, beli mobil sport. Dapat duit, beli lagi. Mati juga Bapak. Habis itu apa yang terjadi? Nikah ibu itu sama Bronis. Duduk lakinya di rumah. Sore-sore mereka jalan-jalan sore, pegangnya pinggang laki barunya. Jadi. Habis itu ditanya ibu tuh, ditanya laki barunya. Adinda, di mana makam laki kau yang dulu tuh? Itu bang. Saking kuatnya pegang pinggang tadi. Nunjuk makam bapak pun tak bisa pakai tangan. Itu bang. Saya bukan nakut-nakut, itu cerita aja. Percaya alhamdulillah, tak percaya tengoklah nanti. Maka kirimlah beras. Hari ini ibu ketawa. Tapi beberapa tahun akan datang, boleh jadi ibu yang ngeluh. Waktu situ lah ibu senyum. Betul kata sama. Entah kenapa ceramah di rumah sakit Hermina nih rasa macam ngobrol sama lawan kawan lama kenal aja. Itu menunjukkan hati orang Hermina ini terbuka dan baik-baik. Pernah saya ceramah di Pekanbaru nih, cuma 5 menit Pak. 5 menit saya ceramah, habis itu rasa menggumpal dalam hati saya.
tak seret saya dengan tempat itu. Habis itu saya tutup, pulang saya. Tapi di rumah sakit Hermina ini, pengalaman saya ceramah gitu. Kalau jamaah itu orangnya baik, hatinya terbuka, kita pun nyampaikannya plong. Tapi saya yakin kenapa mereka ini baik. Maklumlah, masih balita setahun. Anak kecil itu kan tak berdosa. Cobalah kita pegang anak kecil. Janganlah kita pegang anak kecil umur setahun. Tiba-tiba kencing dia. Mengamuk, kita tuh senyum. Tanya, berapa banyak orang tuh pegang anak kecil dikencingnya. Betul ya, gitu. Mana ada pernah orang dikencing, budak celako. Campaknya Sungai Siak. Kenapa orang tak marah sama anak kecil? Karena anak kecil itu bertuah, tak berdosa. Iya kan? Coba kalau emaknya terkencing. Oleh sebab itu maka ini Hermina ini harus kita jaga kesuciannya. Dokter-dokter spesialisnya tadi sampai berapa disebutkan Pak Firdaus. Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau kau berdoa kepada Allah, mintalah Firdaus. Di sini orangnya. Itu hadis yang saya bacakan. Luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Tak kemana-mana cerita kita ini. Tapi saya yakin semuanya bermakna. Jarang-jarang saya ceramah begini. Biasanya saya ceramah berapi-api. Mungkin karena belum dapat beras tuh. Ini karena udah 6 ton tuh agak slow sedikit. Agak slow. Biasanya saya berapi-api kalau ceramah itu. Tapi di rumah sakit Hermina datar aja, slow aja, macam-macam. Mungkin karena takut kena suntik bisa juga, menghilangkan grogi bisa juga. Tapi saya yakin dan percaya rumah sakit Hermina akan berjuang menciptakan masyarakat yang sehat secara zahir dan batin. Kami dari Yayasan Tabung Wakaf Umat menunggu kebersamaan kita. Bersama kita di Pekanbaru membagi beras, bergandeng tangan kita di Pekanbaru Khitan Masal, bekerja sama kita di Pekanbaru dalam menolong agama Allah, bertetangga kita di surga insyaallah. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Jangan kemana-mana dulu, karena akan ada penjelasan tentang Yayasan Tabung Wakaf Umat dari Ustadz Al-Nob Dinar. Dinar itu artinya duit emas. Kami angkat beliau jadi ketua, karena dia tidak akan korupsi, karena dia duit emas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tetap berada di tempat dan kita akan sama-sama untuk mendengarkan sosialisasi Yayasan Tabung Wakaf Umat yang langsung akan disampaikan oleh Ustaz Al-Nob Dinar. Pada Ustaz boleh bergabung bersama kita di depan untuk bisa memberikan sosialisasi tentang Yayasan Tabung Wakaf Umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah para dokter semua hadir, kita semua sehat bisa berkumpul di ruang ini. Mudah-mudahan pagi yang berkah dan berkah sepanjang hidup kita insyaallah. Salawat teriring salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua kita berkumpul di sini bertetangga lagi di surga nanti insyaallah. Yang kita muliakan Tuan Guru kita, Ustaz Abdul Somad, kemudian Bapak Firdaus, serta semua rekan yang hadir di ruang ini, serta para undangan yang hadir di ruangan ini. Izinkan sedikit saya memperkenalkan tentang Yayasan Tabung Wakaf Umat, sebuah yayasan yang kita beri nama dengan Yayasan Tabung Wakaf Umat. Ini perlu saya ulang karena kadang ada yang menyebutnya tabungan. Jadi namanya Tabung Wakaf, bukan tabungan wakaf. Kemudian secara legalitas kita insya Allah sudah punya SK Kemenkumham, kemudian kita punya izin personal wakaf dari BWI, dan kemudian di Kesbangpol kita juga terdaftar sebagai lembaga yang legal di Provinsi Riau. Kemudian sedikit kenapa muncul yayasan ini dan apa yang menyebabkan ada lembaga ini. Tadi Ustaz sudah menyampaikan bahwa yayasan ini adalah kumpulan orang-orang yang ingin ketika meninggal nanti punya jariah. Yang mereka ini ada 4 unsur. Pertama, Ustaz Abdul Somad dan tim dakwah beliau.
Kemudian yang kedua, sahabat-sahabat beliau ketika kuliah di Yayan Sursko tahun 96, karena sebelum ke Mesir beliau 1 tahun di sana. Yang ketiga, alumni Al-Azhar. Yang keempat, jamaah. Karena banyak jamaah selama ini loyal dan ikut mendukung gerakan beliau dalam berdakwah, baik di panggung ceramah ataupun di luar. Maka bergabung 4 ini, muncullah Yayasan Tabung Wakaf Umat. Berdirinya masih muda, 6 Juni 2020. Itu sebabnya rekening kita rata-rata di ujungnya angka 6. Bahkan BRI Syariah itu 9 kali angka 6. Filosofinya ini. Sehingga nanti jangan dihubungkan bahwa angka keramat bagi orang Freemason tidak. Jadi karena 6 Juni, itu sebabnya 6 kebanyakan. Target kita adalah bagaimana memanfaatkan, berdaya gunakan dana-dana sosial halal secara syariat, benar secara hukum untuk masyarakat duafa. Kita berpikir bagaimana orang Riau ini yang tak makan bisa makan, yang tak sekolah bisa sekolah. Itu ya pikiran sederhana kita, muncul yayasan ini. Dan ketika kami mendirikan, kami sampaikan yayasan ini adalah milik umat. Maka kami semua berikrar, yayasan ini kami hanya mendirikan, berkhidmah sampai kami bisa. Setelah kami tinggalkan, kami kembalikan kepada umat, sehingga yayasan ini milik umat. Dulu Ustadz sering diserahkan orang wakaf. Ustadz, ini ada tanah sekian hektar, silakan Ustadz kelola. Karena beliau sibuk dengan dakwah, tak mungkin beliau kelola. Oleh karena itu, kata beliau, kita perlu tim agar amanah wakaf ini terkelola dengan baik. Kemudian selama ini juga banyak pengaruh-pengaruh yang masuk dari luar dan dari dalam untuk merusak keyakinan dan keberagamaan umat. Maka Yayasan Tabung Wakaf Umat ingin menjadi benteng untuk menguatkan umat melalui dakwah, pendidikan, sosial, ekonomi. Agar umat ini punya kemandirian melalui pengelolaan wakaf dan berbagai dana sosial yang halal tadi. Target kita adalah ingin wakaf ini untuk kita optimalkan. Agar ketika dioptimal, bisa menjaga kemandirian umat dan mengembalikan umat kepada ajaran Islam yang orisinil, wasati. Maka kalau hari ini ada isu Islam radikal, Ustadz radikal, Yayasan Tabung Wakaf Umat memastikan sejak awal kami ini wasati atau moderat, tidak yang radikal. Maka target kita adalah mengembalikan umat kepada Islam yang orisinil dan wasati, pertengahan atau moderat. Lalu dari pengelolaan wakaf itu tujuannya untuk apa? Dana-dana tadi kalau masuk untuk apa? Kita ingin memajukan pendidikan Islam. Kita ingin meringankan beban masyarakat dari segi ekonomi, sosial, dan kemandirian. Sehingga saya perlu ingatkan juga, kalau dengar ceramah Ustadz sejak dulu sampai sekarang, kontennya bisa dikatakan 3 aja. Bicara politik supaya umat ini punya izah. Yang kedua bicara tentang ekonomi. Yang ketiga pendidikan. Di mana aja beliau bicara, kesimpulannya 3 itu. Maka kalau hari ini orang sibuk dengan pilkada, beliau mengajak bagaimana umat ini memilih orang yang pro kepada belanja UMKM, belanja kepada umat muslim, mengedepankan kebersamaan dengan muslim dan berbagai usaha yang menjadi kekuatan umat, terutama ekonomi menengah ke bawah. Kemudian visi kita terwujudnya lembaga independen yang dipercaya masyarakat. Kita ingin trust, karena selama ini sering masalah lembaga filantropi itu trust. Kemudian selain dipercaya masyarakat, punya kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan. Oleh karena itu setiap orang berwakaf kita tak langsung ambil, tak langsung terima. Tapi kita kaji, kita survei, mungkin kita terima, kita ambil, kalau tidak kita sampaikan baik-baik agar jangan sampai tanah diterima, aset diterima, nanti tak berguna dengan baik, wakaf tak bermanfaat. Kemudian kita ingin lebih dari itu, tujuannya untuk berkhidmah pada umat dan menjadi percontohan. Sebab selama ini banyak yang menerima wakaf tetapi salah orientasi dalam pengelolaan wakaf. Wakaf menjadi milik pribadi, jadi milik keluarga, atau tidak lagi kembali kepada umat. Kita ingin lembaga ini mengembalikan wakaf adalah lembaga untuk umat dan kita mencontohkan kepada yang lain. InsyaAllah. Misi kita menjadikan yayasan sebagai lembaga profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat harta benda wakaf. Kita ingin berimprovisasi bagaimana wakaf ini optimal. Sehingga wakaf tak kita buat dalam bentuk sosial, tapi ada sosial, ada produktif. Produktif itu dalam banyak bentuk. Ada investasi, ada menanam, ada berkebun, ada beternak. Agar
wakaf yang dipercayakan masyarakat bertambah nilai dan banyak manfaat bagi masyarakat. Kemudian nanti gunanya untuk kepentingan ibadah umat menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah serta pemberdayaan umat. Kita ingin kembali ke sini karena kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah semuanya terakomodir. Kita tak ingin satu segmen, satu sudut atau satu kelompok saja yang kita akomodir, tapi semuanya wal Jamaah. Dan awal Jamaah ini adalah pemahaman yang orisinil dari Rasulullah. Sehingga kami menyusun ada beberapa program kami. Di antaranya pembagian sembako. Sejak Juli kami berbagi terus sampai saat ini. Di bulan Juli di Palas kami berbagi 110 paket sembako. Rata-rata setiap bulan senilai 200.000. Bulan Agustus kami berbagi ada di suku Akid. Kemudian untuk pegawai Masjid Raya An-Nur. Kemudian untuk masyarakat yang ada di suku di Kuntu dan panti asuhan di Sungai Pagar. Bulan September kami berbagi pula di Jalan Badak, tempat orang biasa buat bata itu. Itu miris. Di situ mengaji kurang aktif, tapi ada TK yang memilikinya bukan Muslim, yang belajar rata-rata Muslim. Di Palas itu ada satu tempat, cuma 2 RT, tapi rumah ibadah selain ibadah Muslim itu banyak jumlahnya. 13 di 2 RT. Ini Pekanbaru, ini bukan bicara di pedalaman Riau. Kemudian menanam jeruk nipis. Ini jeruk nipis ini programnya 1 batang 50.000, mulai menanam sampai bisa dipanen itu sudah cukup. Sehingga kalau Bapak Ibu ingin berwakaf 1 batang cukup 50.000. Begitu nanti hasil jeruk nipis bisa untuk biaya sekolah, bisa untuk biaya masjid. Mudah-mudahan kita punya rumah sakit juga nanti ke depan insya-Allah. Kalau punya rumah sakit kan tinggal belajar ke Hermina. Betul saja. Manajemen tinggal kita ambil dari Pak Firdaus. Ya Pak. Kemudian nanti orang tua asuh. Sampai Oktober kita sudah punya sebanyak 6 anak yang kita sekolahkan. Setiap bulan kita bayarkan uang sekolahnya. 1 di Marpoyan, yang 1 di Tenen Raya, 4 di Sungai Pakning. Ke depan mungkin Bapak Ibu punya gaji yang masih jalan, kemudian tidak ada lagi anak mau disekolahkan, biar sekolahkan anak-anak du'afa Riau melalui Yayasan Tabung Wakaf Umat. Kemudian Majelis Sunan Al-Mustafa, ini majelis kajian para ustadz, para asatidz yang kebanyakan alumni Al-Azhar. Setiap malam Jumat baca hadis Sahih Bukhari yang kita adakan setelah Isya di Masjid Nurul Huda Rungguwarsito. Nanti malam, itu setiap pekan nih. Para ustadz minimal hadir 5 orang, kadang-kadang sampai 10 orang para ustadz hadir. Kemudian majelis zikir Sunan Al-Mustafa setiap hari Sabtu malam Ahad pekan pertama kita gilir di Masjid Pekanbaru. Bulan ini insya Allah 5 Desember di Masjid Nurul Sodri Taman Karya Panam. Boleh hadir setelah Isya hari Sabtu malam Ahad. Kemudian majelis muzakarah asatidz para ustadz berdiskusi supaya para ustadz ini update terus keilmuan, bisa terus mengkaji masalah-masalah kekinian dengan informasi-informasi yang valid dari kitab-kitab yang otoritatif. Kajian perkantoran bersilabus. Nanti Pak Firdaus kalau ada kajian bulanan atau kajian rutin karyawan, bisa nanti kerjasama dengan kami. Banyak para ustadz dari Al-Azhar, para ustadz Timur Tengah dan para ustadz dalam negeri yang punya ilmu mumpuni untuk kajian-kajian yang bersilabus insya-Allah. Kemudian distribusi kurban di pedalaman. Tahun ini kami alhamdulillah melaksanakan 22 ekor sapi kurban, 5 ekor kambing, 5 ekor kerbau di Pekanbaru dan beberapa titik pedalaman Riau, 1 di Kepulauan Buru, Maluku. Itu tahun depan kita berharap lebih besar lagi. Sehingga Bapak Ibu dari Hermina kalau ingin ikut kurban nanti bisa bersama kami Yayasan Tabung Wakaf Umat. Kemudian wakaf Al-Quran. Sampai bulan Oktober kemarin kami sudah menyalurkan 6.200 Al-Quran di Riau. Kerjasama dengan Yayasan Ruang Baik dan buku Iqra lebih kurang 1.200 buku Iqra untuk anak-anak mengaji. Dipegang orang, bukan untuk ditaruh di masjid. Sehingga mereka baca, mereka gunakan untuk belajar. Kemudian dakwah media, Bapak Ibu, tadi sudah kita sampaikan bahwa kajian beliau dan kegiatan Yayasan Tabung Wakaf Umat kita share melalui channel YouTube Tabung Wakaf Umat Official. Sehingga Bapak Ibu kalau belum berwakaf hari ini untuk jeruk nipis, untuk beras, bisa berwakaf melalui subscribe Tabung Wakaf Umat Official. Dan boleh di-share Bapak Ibu, di-share ke kawan kita untuk juga ikut subscribe Tabung Wakaf Umat Official. Kemudian pengadaan ambulan. Ini ada dulu lembaga yang ingin mengadakan ambulan untuk kami, sampai sekarang belum juga ada. Jangan-jangan rezekinya dari Hermina ada 1 ambulan. Ya Pak Firdaus,
Mudah-mudahan ulang tahun 1, ambulan 1 kita mau wakaf umat. Kalaupun 2 kami punya nanti kan untuk orang miskin juga, untuk orang susah juga. Nah, sehingga nanti orang susah tak payah lagi dapat ambulan. Nah, jadi bulan Agustus dulu ada lembaga yang China mengasih ambulan, sampai sekarang belum wujud. Tidak tahu kalau di Hermina ada yang kedua atau yang pertama justru dari Hermina. Baik, selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebagian program yang sudah kami jalankan. Nah, kemudian jangka panjang kami ingin membuat sebuah kawasan berbasis wakaf atau Islamic Center. Ada masjid, ada sekolah, kayak sekolah full day school, atau sekolah-sekolah pesantren yang bonafit di Pekanbaru. Nanti anak orang kaya Pekanbaru ini belajar dengan pendidikan integrated yang kualitasnya baik. Supaya jangan bingung lagi, kemana anak mau disekolahkan. Dan itu ada pendidikan Islamnya. Kita buat insya Allah, dan di sana berbasis wakaf, sehingga nanti kalau dia produktif, bisa membantu untuk biaya orang susah sekolah, sistem subsidi silang. Kemudian mengembangkan wakaf produktif. Bapak Ibu mungkin ada yang punya tanah 1 atau 2 hektar tak berguna selama ini terdiam saja, boleh nanti disampaikan pada kami untuk diwakafkan. Kita bisa tanam nanti apakah tanaman apa saja yang produktif, lalu tanaman itu hasilnya kita gunakan, menyekolahkan, memberi makan, dan berbagai hal sosial di Riau bersama tabung wakaf umat insyaAllah. Nah, ini ikrar pendiri. Saya perlu bacakan, kami para pendiri Yayasan Tabung Wakaf Umat menyatakan bahwa yayasan yang kami dirikan adalah lembaga yang bertujuan untuk berkhidmah kepada umat dan menjadi milik umat. Berkhidmah pada umat dan menjadi milik umat. Yayasan ini tidak kami wariskan kepada keluarga dan anak keturunan kami, serta mereka tidak berhak menuntut apapun dari yayasan sebagai ahli waris kami. Dari awal kami sudah tanda tangan semua. Kepada umat Islam kami wasiatkan agar tetap menjaga keberlangsungan lembaga ini dengan rasa tanggung jawab pada Allah dan umat. Enggak perlu kepada kami, kepada Allah dan umat. Dijalankan sesuai prinsip syariat Islam dan menempatkan orang-orang yang sesuai kapasitasnya di kepengurusan yayasan untuk berkhidmah kepada umat sampai hari kiamat. Artinya orang yang patut dudukkanlah yayasan. Yang tak patut jangan buat rusak di situ. Kalau bahasa Ustaz, yayasan ini semuanya orang. Jangan sampai di sana ada ular. Kalau sudah ada ular yang masuk, repot yayasan nanti. Ini tanda tangannya. Bisa dilihat siapa sih yang tanda tangan, ada namanya di situ. Saya yang pertama, kemudian baris pertama, ketiga dari kiri, itu tanda tangan beliau. Tuan guru kita, Alhamdulillah. Semuanya tanda tangan di sini. Semua yang namanya ada di akta yayasan, tanda tangan. Rekening yayasan bagi Bapak Ibu yang ingin terlibat dengan kegiatan-kegiatan kami, melalui BRK Syariah, rekening 8201165 kali, Bank Muamalat 221066 kali, kemudian BRI Syariah 69 kali, kemudian BRI Syariah, BNI Syariah 1010965 kali, BSM 14766 kali. Sekali lagi, filosofi 6 ini karena berdirinya 6 Juni. Itu sebabnya kebanyakan angka 6. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, termasuk ini kegiatan yang belakangan kami lakukan. Melakukan peletakan batu pertama pembangunan pesantren. Hingga yang ingin terlibat bisa ikut melalui rekening-rekening tadi. Pesantren kita di Palas. Kalau Bapak Ibu yang tahu TPU Palas, tempat orang COVID dimakamkan. Sebelum itu ada Masjid Ikhlas. Di depan Masjid Ikhlas itulah pesantren kita. Jeruk nipis kita sudah menanam bersama beliau, ada di Bangkinang, jeruknya ada yang di Pasir Putih. Kita sudah investasi 3 hektar di Pasir Putih. Bulan kemarin kita sudah sempat lihat, ternyata buahnya lebat. Kita panen bersama Dewan Dakwah Pusat dan Cuping Topan, talent yang datang dari Jakarta ke Pekanbaru. Kemudian ini sembako, gerakan sedekah beras bersama UAS, yang sekarang kita sebut SPBU, sedekah pangan bersama UAS. Kemudian ke depan tabung wakaf umat juga punya 1 SPBU. Setiap hari punya untung kita gunakan untuk anak sekolah, untuk berikan beras, kan banyak juga insya Allah. Mudah-mudahan para dokter juga bisa bantu kami buat SPBU 1. Media sosial Yayasan Tabung Wakaf Umat yang tak bisa bertemu langsung kita, bisa melalui YouTube, Tabung Wakaf Umat Official, bisa melalui Tabung Wakaf Umat di Facebook, Tabung Wakaf Umat Official di Instagram, dan Tabung Wakaf Umat ORG di website kami, serta narah hubung 0852 6541 6060.
atau kunjungi kantor kami di Jalan Hang Tuah nomor 62. Kalau kita dari arah An-Nur ke arah Hang Tuah sana, nanti setelah Jalan Bambu Kuning, sebelah kiri, di tikungan. Nah, maka Bapak Ibu rahmati Allah SWT, ini sedikit tentang Yayasan Tabung Wakaf Umat. Mudah-mudahan kontribusi-kontribusi Bapak Ibu bisa membawa kita bersilaturahim terus di dunia ini dan bertemu lagi di surga nanti, insya Allah. Mohon maaf salah dan kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Hanaf tetap berada di tempat, Ustaz duduk di baik. Karena kita akan ada sesi tanya jawab. Kita akan buka boleh tentang Yayasan Tabung Wakaf Umat. Nanti bisa langsung Ustaz Alnaf bisa menjawab dan juga bisa Ustaz Abdul Somad juga menjawabnya. Karena tentunya tanya jawab ini, mana tahu Ustadz mereka bertanya, Ustadz saya sudah transfer 100 juta, mana tahu, amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita buka untuk sesi tanya jawab ini, kami persilakan kita buka 3 jemaah terlebih dahulu untuk bisa memberikan pertanyaan, boleh kepada langsung Tuan Guru kita, Profesor Haji Abdul Somad LCMA PhD, atau langsung boleh kepada Yayasan Tabung Wakaf Umat, Ustadz Alnaf Dinar. Boleh langsung siapa yang ingin bertanya, langsung saja ke depan. Baik. Ada dari, ini adalah kesempatan kita karena langsung hadir Ustaz Abdul Somad, juga Ustaz Alnaf Dinar yang memberikan tausiah dan memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Baik. Ada? Dari ibu-ibu ada yang mau bertanya? Kita buka sesi tanya jawab. Baik. Boleh tentang Yayasan Wakaf Umat, boleh nggak Ustadz kalau kita berwakaf sampai 30 gram emas? Boleh ya Ustadz ya? Langsung boleh. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada? Pak Direktur ada yang mau bertanya? Enggak? Baik. Ada teman-teman? Ada? Ibu ada yang bertanya? Oke, baik. Alhamdulillah. Boleh izin Ustadz? Boleh kita? Baik. Oke. Dan izin, kita yang bertanya boleh langsung sebut namanya, instansi mana, kalau ingin bersedekah biar tahu juga Pak Direktur. Baik, nggak apa-apa. Langsung saja dengan sahabat-sahabat, dengan siapa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Handwika, saya perawat dari RSUD Petala Bumi Provinsi Riau. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya mendapatkan kesempatan untuk menghadiri acara ulang tahun Hermina dan alhamdulillah di sini ternyata ada Ustadz Abdul Somad. Mudah-mudahan pertanyaan saya selama ini terjawab Ustadz. Saya ingin bertanya, saya kebetulan ibu yang baru 4 bulan ini baru melahirkan. Jadi masih menjadi pertanyaan di benak saya karena saya belum mendapatkan jawabannya pastinya bagaimana. Saya mohon petunjuk dari Ustadz untuk mengenai fidyah. Jadi yang ingin saya tanyakan mengenai fidyah ini Ustadz, apakah fidyah ini sewaktu saya hamil, saya tidak bisa berpuasa sebulan penuh, apakah itu wajib dibayar semuanya dan tetap membayarkan fidyahnya? Kemudian saat saya membayar fidyah ini bagaimana Ustadz gitu? Karena kemarin itu ada yang membilang 3 kali makan, tapi ada juga yang membilang karena kita berpuasa, kita kan berbuka dan sahur, jadi 2 kali makan memberinya sesuai dengan apa yang kita makan di saat berbuka puasa. Karena saya ingin benar-benar mendapatkan jawaban yang pasti supaya apabila kemarin saya salah dalam membayar fidyah, saya ingin memperbaiki dan apabila nanti saya masih diberikan rezeki untuk menambah anak, fidyah saya nanti bisa dilakukan dengan benar. Itu saja pertanyaan saya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau dokter-dokter sudah paham nantinya tentang fikih fidyah, tentu pasien akan lebih senang dengan para dokter-dokter tentang fikih fidyah ini. Baik, ada yang mau tanya lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Saya jawab dulu. Oke, silakan Ustadz. Untuk mencari apapun pertanyaan, tinggal buka YouTube, tulis di kolom search
Apa yang mau dicari? Misalnya tadi tentang puasa ibu hamil. Tulis itu puasa hamil UAS. Keyword, kata word kunci, keyword kata kunci. Saya ketik puasa hamil UAS, ada 12 video. 12 video jawaban saya tentang bagaimana ibu yang hamil atau menyusukan anak mengganti puasanya. Walaupun sudah ada 12 video, saya tetap jawab. Saya hanya ngasih tahu, mana tahu nanti ada pertanyaan, tinggal tulis saja di situ. Apa yang mau ditanyakan, tinggal tulis. Keywordnya adalah masalahnya plus UAS. Insya Allah ada video. Kalau ibu hamil dan menyusui itu tidak puasa karena dirinya, maka dia qadha saja. Ganti saja. Tapi kalau ibu hamil menyusui itu tidak puasa karena ada unsur eksternal, unsur anaknya. Kata Pak Dokter SPOG, spesialis obgyn, ibunya sehat. Cuman janinnya lemah, bayinya sakit. Ada unsur lain, maka ibu kena 2. Qadha plus fidyah. Saya ulang sekali lagi. Kalau unsur dirinya saja, badan ibu yang lemah tak sanggup puasa, qadha saja. Tapi kalau ada unsur eksternal karena anaknya, maka dia kena qadha plus fidyah. Itu mazhab yang saya pakai. Untuk keluarga saya, adik saya, jamaah, maka saya pakai mazhab ini. Ini mazhab Syafi'i. Nanti kalau ada ustadz yang berpendapat, ibu yang tidak puasa karena hamil dan menyusukan anak, maka dia qadha saja, berarti itu yang dia pakai adalah mazhab Hambali. Qadha saja. Kalau ada pula ustadz satu lagi mengatakan cukup bayar fidyah saja, itu pendapat Abdullah bin Abbas. Tapi saya berpegang pada mazhab Syafi'i, kalau dia tak puasa karena dirinya, qadha saja. Tapi kalau ada unsur anaknya, qadha plus fidyah. Dah. Bagaimana cara membayar fidyahnya? Batas minimalnya adalah 1 mud. 1 mud itu 7 on setengah beras. 1 hari. Itu batasan minimal. Tak boleh kurang daripada itu. Tapi yang afdal adalah 3 porsi. Makan pagi berapa, makan siang berapa, makan malam berapa. Kira-kira kalau makan pagi berapalah standar ketupek gulai paku, standar PBB. 15.000. Oke. Makan siang 20. Makan malam 20. 20, 15, 55.000. Itu yang bagus. Saya tak sanggup pakai itu Pak Ustadz. Duit kami tak ada. Pakai batas standar setengah. Seminim-minimnya jangan kurang dari 1 mud. 1 mud itu 7 on. Kalau 7 on setengah berapa duit itu? 9.000. Nah, itulah. 9.000 itu bagi orang susah betul. Kalau dokter spesialis, ya pakai paket tadi lah. Karena nanti di akhirat, masa? Kau dulu berapa ganti? 9.000. Apa kata malaikat? Oh, dokter spesialis membayar 9.000 katanya. Nah, oleh sebab itu, maka sesuaikanlah kemampuan kita masing-masing. Tapi batas minimalnya jangan sampai kurang dari 1 mud. 1 hari 1 mud. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi yang tak sanggup, maka dia bayar fidyah 1 makan miskin. 1 makan itu maksudnya makan pagi, makan siang, makan malam. Bukan 1 kali makan, tapi sehari makan. Laki-laki penting tahu ini, karena istrinya perempuan. Kecuali kalau istrinya laki-laki. Na'udzubillah, LGBT. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih kepada Ustadz. Ini terakhir ada pertanyaan secara virtual, secara Zoom. Boleh langsung
ada pertanyaan secara virtual yang langsung ditanyakan kepada Al-Ustaz Abdul Somad. Boleh langsung dibuka mode-nya untuk sound-nya. Ini langsung dari Hermina pusat atau daerah. Kita sudah bergabung, ada dari Palembang, Padang, Medan, yang alhamdulillah langsung bergabung bersama kita. Baik, kepada teman-teman dari ada yang ada? Via chat. Oh, via chat ya. Baik, kita baca untuk satu pertanyaan dari jemaah yang secara virtual hadir bersama kita. Baik. Baik, satu chat mana yang akan kita bacakan untuk pertanyaannya? Ya. Boleh untuk diperbesar? Baik. Baik, sudah dapat pertanyaannya? Sambil menunggu pertanyaan, saya ingin menjawab. Ada yang bertanya, Ustaz, boleh nggak wakaf tanah? Wakaf tanah sangat bisa, wakaf selain tanah juga bisa. Hanya saja kami perlu survei, kami kaji tanahnya ada di mana dan produktifnya untuk apa. Agarnya jangan sampai nanti Bapak Ibu berikan tanah, kami tak bisa kelola, tanahnya mangkrak, tidak ada manfaat untuk umat, dan pahala juga tak mengalir nanti. Jadi Bapak Ibu yang ingin wakaf tanah, silakan sampaikan, hubungi saya. Kami insya Allah akan kaji dengan tim kami untuk kita lihat potensi tanah tadi. Terima kasih. Baik, dan juga Bapak Ibu yang ingin bagaimana kajian-kajian Islam dari Al-Ustaz Abdul Somad ini, kita dari Yayasan Tabung Wakaf Umat menyediakan juga bazar, di mana itu adalah karya-karya dari Ustaz Abdul Somad, juga bagian daripada pertanyaan-pertanyaan fikih yang langsung dijawab melalui karya-karya buku Ustaz Abdul Somad. Kita sudah berada, ada bazar dari Yayasan Tabung Wakaf Umat. Baik Ustaz, nampaknya pertanyaan sudah kita dapatkan. Ini pertanyaannya dari Padang ya, dari Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustaz, untuk zakat 2,5% yang paling tepat diberikan kepada siapa? Baik, nanti langsung Ustaz Abdul Somad untuk bisa menjawab. Ini adalah pertanyaan dari sahabat-sahabat kita dari Hermina se-Indonesia. Ada dari Padang, ada dari Medan, dan juga Palembang. Langsung saja Ustaz, boleh untuk menjawabnya. 2,5% itu yang paling tepat diberikan kepada siapa Ustaz? Silakan Ustaz. Untuk zakat 2,5% yang paling tepat diberikan kepada siapa? Zakat itu kita tidak bayarkan langsung. Zakat itu kita bayarkan ke amil zakat. Kalau di kota ini, Pekanbaru, kantor Basnas di Masjid Ar-Rahman. Kalau provinsi, Basnas provinsi di Masjid Agung An-Nur. Jadi ini kalau dari pertanyaan Pak Bu Raini ini, dia mau bayar langsung nih. Zakat 2,5% paling tepat diberikan ke siapa, kata dia. Asnaf zakat itu ada 8. Innamas shadaqatu lil fuqara, fakir, masakin, miskin, wal amilina 'alaiha, amil, wal muallafati qulubuhum, muallaf, wa fir riqab, hamba sahaya yang mau membebaskan dirinya, wal gharimin, orang dililit utang, wa fi sabilillah, perang jihad, wa binis sabil, orang yang musafir putus belanja. Nah, itu kita sulit kalau kita sendiri menjadi panitia pemberi zakat. Maka kita serahkan saja ke Badan Amil Zakat Nasional. Tapi kalau bapak-bapak dokter, ibu dokter memberikan zakat pada orang-orang dekat rumah yang biasa disantuni tiap bulan dalam bentuk zakat, maka pakai prosentase. Apakah 50-50 atau 70-30. Jangan semuanya dihabiskan, karena kalau begitu nanti matilah
Badan Amil Zakat Nasional ini, maka kita mesti hidupkan ini. Saya pernah sosialisasi zakat di Kampar. Jadi ada bapak-bapak di situ, dia bilang, saya nggak mau bayar zakat ke Basnas. Karena kalau saya bayar ke Basnas, ini pembantu saya, tetangga saya, keponakan saya yang miskin nggak dapat. Kebetulan ketua Basnas ada di situ. Jadi ketua Basnas nanya, Bapak ngasih berapa? Saya kasih per kepala 500, kata dia. Kata ketua Basnas, Bapak bayar zakat kami kasih 1 juta. Kami bisa bayar lebih besar daripada Bapak. Karena kalau dia sendiri bayar itu kan dari cuman duit dia saja. Tapi kalau Basnas memberi, itu luar biasa. Nah, maka Basnas Kota, Basnas Provinsi, Basnas Kabupaten, itu adalah payung besar umat Islam untuk menerima dan mendistribusikan zakat. Zakat potong atas bagus 2,5%. Bagi yang berpenghasilan 5 juta, itu sudah kena nisab sekarang Basnas 5 juta. 1 jutanya 25.000, berarti kalau 5 juta penghasilannya 125.000. 5 juta. Jadi siapa yang berpenghasilan 10 juta, 250.000. 100 juta, 2,5 juta. 1 miliar, 25 juta. Mudah-mudahan semuanya berpenghasilan 1 miliar. Tak yakin nampaknya. Allahu a'lam. Baik, Ustadz izin karena 3. Ustadz, ini ada dari Mekah, Ustadz, jemaah kita. Boleh kita langsung membaca pertanyaannya. Assalamualaikum Tuan Guru Nan Mulia Al-Mukarram Ustadz Profesor Haji Abdul Samad LCMA PhD. Semoga selalu sehat dan dijaga oleh Allah. Amin. Dan selamat ulang tahun buat Rumah Sakit Hermina. Baik, ini Ustadz Okri dari Mekah. Haji Okri, adik dari Ibu Dokter Anti, mau bertanya Ustadz, apakah amal yang harus kita lakukan untuk orang tua yang meninggal tapi pernah meninggalkan sholatnya? Saya ulangi lagi pertanyaannya, Ustadz, apakah amal yang harus kita lakukan untuk orang tua yang meninggalkan sholatnya? Kalau orang tua itu punya catatan meninggalkan puasa, hai anakku, dulu waktu aku masih muda, setiap kalian anakku aku tak puasa 90 hari. Karena waktu mengandung 30 hari tak puasa. Menyusukan tahun pertama 30 hari. Menyusukan tahun kedua 30 hari. Satu anak dia tak puasa 90 hari. Anaknya pula 12. Pas lahir anak ke-12 seminggu mati. 30 hari kali 3 kali 12. Berarti waktu meninggal punya utang puasa. Maka siapa yang menggantinya puasa itu? Man mata, siapa yang mati. Wa alaihi siyamun, punya utang puasa. Soma anhu waliyuhu, ahli warisnya wajib menggantikan puasanya. Tak ada ikhtilaf tentang masalah menggantikan puasa orang meninggal. Makanya ibu-ibu punya buku catatan. Punya diari, isi diari itu puasa udah diganti atau belum. Ini banyak juga ibu, mak-mak punya diari, isinya hari ini shopping beli apa aja ya. Puasa kok ketinggalan. Adapun sholat maka tidak diganti. Sholat hanya wajib diqadha bagi orang yang bersangkutan. Sedangkan orang ahli waris tidak menggantikan puasa orang yang sudah meninggal. Tidak menggantikan sholat orang meninggal. Puasa saja digantikan. Sholatnya tidak. Jadi kalau ada orang, ayahnya tak sembahyang, emaknya tak sholat. Mungkin karena tak sembahyang, tak sholat. Itulah mereka berjodoh dulu. Lahir anak ini, hijrah anak ini, taubat nasuha. Bagaimana cara berbakti pada orang tuanya? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa. Yang kedua, sedekah. Ayo sedekah tu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Saqiyul ma, kasih air minum. Ngasih air minum aja pahalanya sampai, apalagi beras 3 ton. Datang ke Yayasan Tabung Wakaf Umat. Kuserahkan beras ini 3 ton untuk emakku, 3 ton untuk ayahku tunai. Mudah-mudahan anak yatim, fakir miskin, doa pak, suku akid, talang mamak, suku talang perigi, talang jerinjing.
yang memakan beras itu berdoa mereka, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi, sampai pahalanya. Yang ketiga, di atas makam itu tusukkan makhluk hidup. Tanaman maksudnya, jangan anak kecil kau tusukkan. Karena Nabi membelah pelepah korma, ditusukkannya di atas makam itu. Kata Nabi, la'allallah an yukhaffifa 'adzabahu ma lam yaibasa. Selama pelepah korma itu basah, maka turunlah rahmat pada orang yang dikubur itu. Karena pelepah korma itu bertasbih. Pelepah sawit, Pak Ustadz. Semua pelepah kayu. Itulah maka orang habis meninggal itu ditaburkannya bunga. Karena bunga-bunga pun bertasbih. Itulah maka di atas makam itu ditanamkan makhluk hidup tanaman. Karena tanam-tanaman bertasbih. Yang keempat, kalau kau punya duit, pergi haji, pergi umroh, hajikan dia. Labbaik Allahumma hajja an fulan bin fulan. Ku hajikan si fulan bin fulan, hajinya sampai. Yang kelima, kurban. Waktu kurban itu potong. Allahumma haza an fulan bin fulan. Ku potong kurban ini untuk almarhum ayah, almarhumah fulan bin fulan. Sampai. Begitulah cara menjalin hubungan pada orang tua yang sudah meninggal dunia. Itulah enaknya kalau anak kita ngaji, tahu agama, tahu dia cara membalasnya. Ini anak tak tahu cara membalas. Meninggal orang tua, disuruh anak bini pakai baju hitam semua. Bini baju hitam, anak baju hitam, baju hitam. Rombongan men in black ziarah. Apa? Tak tahu dia cara berbakti pada orang tua. Gara-gara apa? Gara-gara anak tidak dididik agama. Tak faham dia. Cara berbakti pun tak faham. Bangun di tengah malam. Mestinya bangun tengah malam. Sholat tahajud. Berdoa. Baca yasin. Baca fatihah. Dia tak tahu caranya. Bangun tengah malam. Bukanya keyboard. Nyanyi dia. Mama. Saya kena segan aja. Kalau enggak saya nyanyi. Mudah-mudahan anak-anak kita, anak yang kita ajari bagaimana cara berbakti sesudah kita mati. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. 3 pertanyaan sudah dijawab dan Bapak Ibu yang ingin juga bertanya, nantinya bisa beli langsung buku daripada karya-karya Ustadz Abdul Somad yang semuanya adalah juga tetap permasalahan fikih, permasalahan akidah dan juga akhlak, yang langsung jawaban itu adalah dari Ustaz Abdul Somad LCMA PhD. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, Al Ustadz izin karena kita hari ini adalah di mana hari jadi Hermina Pekanbaru yang pertama, tentunya kami mohonkan kepada Al Ustadz untuk menutup rangkaian acara kita pada pagi hari ini untuk bisa memandu doa. Kepada Ustadz kami mintakan untuk bisa memandu doa kita semuanya di mana hari jadi Rumah Sakit Hermina yang pertama. Untuk itu kami mintakan kepada Ustadz Abdul Somad untuk bisa memandu doa kita semuanya. Pada Ustadz, Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Untuk segala niat yang baik, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata 'ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang mengikuti program kami pagi menjelang siang ini. Wa khususan ala sahibi hadzal majlis, bil khusus kepada jamaah Rumah Sakit Hermina yang berulang tahun pada ulang tahun pertama. Ya Allah, berkahi rumah sakit ini, berkahi para dokter, bidan, perawat yang bekerja mencari nafkah di sini, berkahi semua yang bekerja mencari ridha-Mu ya Allah, panjangkan umur mereka, berkahi rezekinya, jadikan anaknya soleh dan solehah, selamatkan dari malapetaka, bencana dan musibah. Selamatkan anak keturunan kami dari narkoba, dari zina, dari LGBT, dari pergaulan bebas. Allahumma dafa'anal wabah, angkatlah wabah COVID-19 dari negeri kami ya Allah. Allahumma rzuqnal istiqamah, berikan kami istiqamah dalam agama yang benar.
Wahfazna min kulli su' wa syar, jaga hati kami, bersihkan hati kami, bersihkan qalbu kami ya Allah. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami dalam Islam. Ahyina bil iman, hidupkan kami dengan iman. Wa amisna bil iman, matikan kami dengan iman. Wa ahsyurna yaumal qiyamati ma'al iman, bangkitkan kami di padang mahsyar membawa iman. Wa adkhilnal jannata ma'al iman, masukkan kami dalam surga bersama seluruh jamaah sahabat keluarga kawan kami, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Jadikan kami orang yang mendengarkan nasihat yang baik, mengiringinya dengan amal-amal yang baik. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Akhirnya saya ucapkan selamat ulang tahun pertama Rumah Sakit Hermina Pekanbaru. Berkah selalu menyertai semua amal Bapak Ibu menjadi amal soleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al Ustaz yang telah membantu doa kita semuanya dalam kesempatan pagi hari ini.